Banyak. Baik, kalau gitu kita mulai saja coaching pada malam hari ini. Ya, sebelum kita membuka acara semuanya, ya izinkan saya membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman peserta lomba debat NICE DC UNJ 2025. Ya, selamat datang di agenda pertama dari kompetisi debat National Climate and Energy Debating Championship 2025 yang diselenggarakan oleh Generasi Energi Bersih atau GENBI dan juga teman-teman dari SRI Society of Renewable Energy Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Afiori atau biasa dipanggil Afi. Saya sendiri dari Generasi Energi Bersih atau saya dari GENBI chapter Jakarta Timur. Dan pada kesempatan malam ini, saya diamanahkan untuk menjadi MC. Baik, untuk coaching kali ini materinya itu adalah 101 debating 101 debating, yaitu bagaimana cara untuk berdebat dan maksudnya cara dan juga ketentuan debat yang baik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan pembicara. Untuk pembicara sendiri ada dari Mas Irwan Syarifuddin atau bisa dipanggil Mas Irwan. Saat ini beliau menjabat sebagai Climate Hub. Mohon maaf. Koordinator Clean Energy Hub dari IESR. Dan kebetulan Mas Irwan sudah berada di tengah-tengah kita. Tanpa berlama-lama dan basa-basi, sebelumnya saya mungkin menyapa dulu Mas Irwan untuk malam ini. Selamat malam Mas Irwan. Halo, malam. Ya, baik. Oke, karena Mas Irwan sudah ada di tengah-tengah kita, tanpa berlama-lama dan basa-basi, kita persilakan Mas Irwan untuk menyampaikan materi. Kepada Mas Irwan, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Rizky. Mohon maaf ya saya off kamera karena memang mungkin jaringannya kurang baik. Misalkan suara saya nanti putus-putus, boleh langsung angkat tangan ya atau di sela saja. Termasuk misalkan nanti ada pertanyaan dari rekan-rekan juga boleh disampaikan. Saya izin share screen untuk materi pada kelas debat atau seminar debat pada petang hari ini ya. Ya, screen saya apakah terlihat? Sudah terlihat, Mas. Oke, terima kasih sekali lagi ke Mas Rizky dan juga rekan-rekan panitia yang sudah mengadakan rangkaian kegiatan NICE DC untuk regional Jabodetabek dan juga beberapa peserta yang sudah meluangkan waktunya ya untuk mengikuti kelas atau seminar ini. Sederhananya, mungkin penerangan singkat, saya Irwan Syarifuddin di IESR sebagai Delegate Koordinator, jadi kurang lebih 10-15% kegiatan IESR ya di luar advokasi ke pemerintah atau mengadakan studi, kita melakukan pengembangan kapasitas masyarakat. Nah, salah satu bentuknya ada training of trainers, ada kegiatan komunitas relawan generasi energi bersih, ada pengadaan platform akademi, jejak karbonku, dan lain-lain. Tapi juga beberapa kegiatan lain yang dilakukan salah satunya di under akademik dan under generasi energi bersih adalah
debat iklim dan energi ya, atau National Intervarsity Climate and Energy Debate, disingkatnya NICEDC. Nah, mungkin kemarin ada yang bertanya untuk profil CA-nya seperti apa. Sebenarnya nanti untuk EJU umum atau EJU panelnya memang terbuka ya, jadi mungkin beberapa ada yang basicnya teknis, dalam artian mereka punya pengetahuan substantif, atau beberapa juga yang ada basicnya debate, atau bahkan memang berangkat sama sekali dari nol, tapi memang akan ada kelas untuk EJU-nya sendiri nanti. Sebenarnya seperti itu, tapi untuk CA-nya tenang saja. Ini beberapa list ya histori saya dulu ya, kurang lebih 8 sampai 10 tahun yang lalu ketika masih aktif jadi mahasiswa dan ikut kegiatan-kegiatan perdebatan. Ada ICRCDC sebagai semifinalis, ini Red Cross ya, jadi Palang Merah Internasional. Kemudian Citeju ini FISIP, jadi di fakultas saya sendiri. Kemudian ada finalis NDDC di level Uni. Kemudian ada Citeju untuk RNDC, ini International Relation ya, karena jurusan saya HI. Ini di Jawa Tengah dulu, regional Jawa Tengah. Kemudian semifinalis Novis Jovet, jadi juga ada Jovet dan Acet ya, katanya sekarang udah ganti jadi Novet. Terus ada semifinalis MTQ DC, jadi dulu MTQ ada debat kajian ilmiah Quran ya dalam bahasa Inggris di tahun 2016, dan juga tahun kemarin saya juga menjadi CA untuk NICEDC beberapa rangkaian ya di beberapa regional dan termasuk nasionalnya juga. Nah, itu background-nya seperti itu. Nah, ini mungkin beberapa rekan-rekan di sini udah jadi debater ya lama, ataupun ada yang baru juga. Oleh karena itu, kelasnya mungkin untuk yang baru sebagai pengenalan, sementara untuk yang lama sebagai refreshment begitu ya. Mungkin terlewat atau ada yang kelupaan, nah ini bisa jadi bagian untuk mengingatkan kembali nih bagian-bagian penting dalam perdebatan, mulai dari alur, hal-hal yang dinilai, dan lain-lain, strategi juga bisa. Cuma karena waktunya terbatas, mungkin hanya sampai 40 menit ke depan, atau maksimal 60 menit ya dengan tanya jawab, misalkan ada. Jadi langsung saja ke slide berikutnya tentang debat ya. Kenapa sih debat itu? Nah, jadi ini berangkat dari saya sendiri ya, karena itu seru, menyenangkan ya, dan kita dipaksa untuk berpikir secara kritis dan logis kayak gitu. Jadi mau nggak mau memang harus menggunakan kacamata atau sepatu orang lain ya untuk melihat suatu kasus atau isu. Kadang-kadang kita nggak setuju, dan kita langsung membagi buta nggak setuju. Nah, debat itu memaksa kita untuk coba melihat posisi yang setuju seperti apa. Sederhananya seperti itu. Jadi memang melatih pola kritis berpikir ya. Jadi tidak harus, oh ini udah benar dan pasti benar. Nah, segala sesuatu dipertanyakan, kenapa benar, kenapa salah, kayak gitu. Apakah itu opsi yang lebih baik atau ada opsi yang lainnya. Di sisi lain, selain melatih critical thinking, ini juga melatih retorik ya, karena disampaikan secara verbal kepada audiens tertentu, dalam hal ini ada judges ataupun audiens umumnya. Jadi mau nggak mau memang cara penyampaiannya pun harus menarik. Debater rata-rata untuk yang biasanya atau beginner, mereka tentunya masih membuat catatan. Yang mungkin si beginner intermediate ya, ini pengamatan saya saja, mungkin salah. Mereka ngebut 110 km 20 kilo kata ya, jadi memang cepet banget ngomongnya, isinya dapat, oke, udah bukan hafalan atau baca ya, jadi memang udah poin per poin tulisannya, tapi memang secara retorik kurang menarik. Nah, di sisi lain, memang kalau idenya bagus atau audiensnya bagus, dapat mendengar dan memahami, oke, tapi sisi penyampaiannya kurang, jadi mungkin beberapa ada yang terlewat atau tidak terlihat meyakinkan argumennya ya. Nah, disitulah kita berlatih retorik. Jadi, ketika levelnya udah mid ke high, begitu ya, atau ke level advance, nah, ini retorik pun jadi bagian yang penting. Ngomong santai, menarik begitu ya untuk didengarkan, dilihat, itu juga bagian dari penilaian kita, para juri ataupun audiens dalam menilai apa yang rekan-rekan sampaikan. Semakin menarik penyampaiannya, itu juga mungkin memudahkan para juri ataupun audiens umum melihat atau mencerna materi yang rekan-rekan sampaikan. Iya, makanya aku bilang nggak bisa hilang. Ada pertanyaan kah? Kalau memang enggak, mungkin bisa minta tolong penelitian untuk di-mute dulu ya. Berikutnya itu melatih teamwork dan juga iron will, jadi standar ya. Harapannya nanti ketika kalian masuk kuliah mungkin ikut grades, kemudian ketika sudah lulus ada bright careers ahead ya, karena critical thinking apalagi di zaman AI ini sangat dibutuhkan. Kemudian juga menjaring jejaring ya, tidak terbatas ke debater, tapi panitia-panitia juga, atau bahkan para juri juga bisa jadi jejaring kalian. Sederhananya nanti penilaiannya akan ada 3 level ya.
yang tadi disampaikan itu ada manner, meter, dan method kayak gitu. Ini standar ya, di penjurian manapun kurang lebih sama. Standarnya juga sudah disampaikan di guidelines, jadi nanti di antara 60 sampai 80 speaker scores ya. Jadi rendah-rendahnya 60, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, atau greetings doang. Standarnya ya di 70 sampai 72, 73, udah bagus banget 75. Nah, misalkan kalian sekian Coming of Jesus atau Barack Obama atau misalkan selevel Anies Baswedan, Pak Ganjar, nah itu mungkin bisa di 80 kayak gitu ya. Karena struktur bagus dan meyakinkan. Nah, itu ada di manner, meter, dan method. Dan juga rank score-nya gitu. Berikutnya tentang confidence. Jadi nanti selain meter dan metodenya disiapkan, jangan lupa ada dua hal yang akan ngebus kalian. Pertama di confidence, kadang kita merasa ini nggak fair banget mosinya. Padahal semua mosi itu fair. Dalam artian tentunya ada yang populer, opini atau perspektif atau sudut pandang yang sekarang ada ya tentang isu tersebut, tapi tidak menegasikan bahwa sebenarnya ada opsi lain yang kalian bisa kulik kayak gitu. Dulu di beberapa debat yang sangat tinggi levelnya, begitu ya, misalkan di iFed ataupun di Jofed, bahkan hal-hal yang tabu itu juga bisa diungkap, dibuat meyakinkan kayak gitu. Misalkan kalau yang sekarang itu tentang korupsi ya, kenapa sebenarnya korupsi itu justifiable? Nah itu dalam level debat tertentu bisa dijelaskan atau bisa dibuat meyakinkan nih, kenapa sebenarnya korupsi itu necessary dan lain-lain. Padahal secara umum itu enggak ya. Tapi balik lagi itu tergantung dari argumen kalian dan juga cara kalian menyampaikan atau membungkus argumen tersebut. Makanya berangkat dari yes I can, semua emosi punya dua perspektif, oppose ataupun pro kayak gitu. Sebenarnya seperti itu. Kemudian polite ya. Sederhananya lawan kalian itu ya lawan ketika perlombaan saja kayak gitu, bukan lawan abadi ya atau rivalitas tanpa batas. Jadi semuanya harus disampaikan dengan baik, tidak perlu red herring. Kalaupun strategi-strategi seperti strongman dan lain-lain boleh, tapi yang jelas tidak perlu menyerang personal. Kamu dari kampus ini, itu kamu mah dari golongan ini, jadi nggak tahu, nggak paham kayak gitu. Kamu masa gini aja nggak paham. Nah, itu hal kayak gitu baiknya dihindari ya, karena akan mengurangi juga penilaian dari para juri juga mungkin, dan juga argumen kalian terbatas ke penyerangan orang, bukan ke argumennya. Jadi better ketika melakukan rebuttal ataupun sanggahan, fokus ke nanti argumennya saja. Next, jadi sederhananya akan ada dua besar, sebenarnya paradigma debatnya ada banyak ya, tapi dalam paradigma format debat ini ada dua, Asian Australian dan juga British. Kebetulan untuk Nice DC yang level university ya ataupun universitas itu nanti British, sementara yang level SMA itu pakai Asian Style gitu. Nah ini SMA-nya kebetulan untuk Jabodetabek udah diadakan di UI di bulan 3 atau 4 kemarin ya, sementara ini untuk sekarang dengan WNJ dengan format British. Sederhananya kan ada 4 tim yang bertanding satu waktu, dalam artian satu ronde di satu ruangan ya, jadi nanti akan ada beberapa ronde dan ada beberapa ruangan. Nah, jumlah ronde dari ruangannya sudah disebutkan juga dalam guidelines. Nah, ketentuan rondenya nanti akan mengikuti jumlah minimum dari peserta ya. Jadi misalkan jumlah minimumnya 16, ya udah berarti 2 kali prelim, 1 kali elim ya, langsung di grand final. Tapi misalkan pesertanya di atas 16, 17, 18, dan seterusnya, nanti breakingnya itu nggak cuma 4 tapi 8. Jadi dari 8 akan semi baru akan grand final gitu. Jadi tetap 1 kali pertandingan 4 tim dan 1 tim itu isinya 2 orang ya. Kak, gimana kalau ternyata tiba-tiba ketika debat partner saya itu kolaps atau sakit begitu ya. Nanti ada iron personing, bisa dibaca detailnya di guidelines, intinya akan dinilai, bisa juga membackup temannya ya, tapi akan dinilai secara terpisah sebagai speaker 1 dan 2 gitu. Itu untuk formatnya, nanti ada detail formatnya di sini ya, karena ini tentang ASEAN dan hanya dipakai anak-anak SMA, siswa-siswa SMA ya, jadi kita skip saja. Sementara untuk yang akan kita pakai di NSDC besok tanggal 14 kurang lebih seperti ini. Jadi nanti tiap tim dibagi, ini warnanya udah dibagi-bagi ya, ada yang hitam namanya opening bench-nya government. Jadi sederhananya ini udah dibagi dua ya, ada afirmatif dan opposition. Sebelah kiri afirmatif itu artinya pro atau mendukung ya.
sementara opposition artinya menolak atau kontra gitu. Nah, di afirmatif itu dibagi dua. Yang atas ya speaker 1-2, ini warna tulisannya hitam yang tadi saya sebut. Ini namanya opening bench government atau opening bench afirmatif. Sebenarnya opening bench itu yang di sini 1-2 ya, baik opening government maupun opening oppositions. Makanya namanya opening bench. Sementara yang di bawah 3 dan 4, baik yang biru maupun yang kuning namanya closing bench. Seperti itu. Jadi kalau mau dilihat matriksnya ada affirmative bench, ada opposition bench, kemudian ada opening bench dan juga closing bench. Kenapa pembagian ini penting? Karena keempat tim ini akan bertanding untuk mendapatkan poin ya dan nilai kayak gitu. Nilai yang paling tinggi tentunya yang akan menentukan debat. Nilainya berdasarkan apa? Berdasarkan kontribusi ke debatnya. Kontribusi ke debat ini bermacam-macam ya, mulai dari setup, kemudian sanggahan, argumen, dan seterusnya. Cuma memang poin besarnya biasanya memang dari sanggahan dan argumen ya. Jadi dua itu, tapi misalkan ada debat, setup debat yang alternatif, atau bahkan diperjelas oleh closing bench atau oleh opposition bench, itu juga akan mendapatkan nilai tambahan. Jadi, misalkan memang kurang oke ya setup dari opening government. Begitu. Jadi possible untuk dibuat alternatif debat setup yang menurut kalian lebih fair, lebih oke untuk diperdebatkan boleh, tapi nanti debatnya akan berkutat di setup saja atau fokusnya di sana. Harusnya fokusnya lebih ke argumentasi-argumentasi sesuai dengan spirit motionnya ya. Nah, balik lagi ke pembagian tim, jadi ada 4 di sini, 1-2 itu satu tim ya, opening government. Yang hijau, 1-2 juga opening oppositions, terdiri 2 orang, terus lanjut ke closing government, warna biru dan warna kuning closing oppositions atau CO di sini. Nah, untuk opening government dia ada prime minister dan deputy prime minister. Sederhananya nanti flow-nya itu dari prime minister kemudian ke hijau ya, leader opposition, kemudian baru kedua hitam, deputy prime minister dan deputy leader opposition seperti itu. Jadi zigzag. Lanjut lagi ke member of government, member of oppositions, government with, opposition with. Nah, mereka punya roles atau peran masing-masing, jadi biar debatnya tidak debat kusir ya, akan ada aturan untuk format alur debat dan juga per speakersnya. Tadi untuk alurnya sudah dijelaskan, untuk satu speakersnya itu 7 menit 20 detik standar ya. Jadi nanti ada waktu untuk setup atau protected speech ya di menit pertama dan setelah menit ke-6 itu isinya protected speech. Jadi nanti akan ada either ketukan ataupun tepuk tangan dari panitia ya. Di menit pertama akan ada satu ketukan atau tepukan, artinya itu sudah masuk menit pertama, boleh melakukan interupsi. Sampai menit ke-6 nanti ada satu ketukan lagi, nah itu berarti waktu untuk interupsi sudah habis begitu ya. Even if itu interupsinya diterima, misalkan menit 5.50 atau 5.55 kayak gitu ya, atau 6 di detik ke-6 udah nggak mungkin sih. Jadi di 5.55, nah misalkan diterima, nah itu tetap boleh disampaikan ya. Jadi 6.10 harus sudah selesai. Karena tadi jaraknya hanya 15 detik untuk interupsi atau point of interruptions. Nah, nanti menit ke-7 akan ada 2 kali tepukan, artinya di menit ke-7 speaker harus step up. Nanti 7.20 akan infinity ya, tepukan sampai speaker-nya berhenti berbicara. Dalam artian untuk memastikan ini fair, tidak ada tambahan-tambahan waktu ya ataupun argumen yang disampaikan. Jadi manajemen waktu diharapkan dapat dilakukan dengan baik oleh rekan-rekan. Biasanya ketika udah menit ke-6 udah tinggal wrap up ya, gimmick-gimmick hal-hal konklusi-konklusi yang disampaikan bisa di highlight di menit ke-6 dan seterusnya. Nah, di sisi nanti akan ada penjelasan tentang speaker masing-masing, argumennya seperti apa sih, detailnya seperti apa. Cuma mungkin kurang lebih akan sama ya antara speakers, yang beda itu mungkin untuk prime minister dia ada set debate, atau leader position dia ada set alternate debate. Jadi urgensi, konteks, background kayak gitu ya, definisi itu bisa disampaikan oleh pembicara pertama dari masing-masing tim. Jadi semuanya bisa, dari itu levelnya memang set alternate ataupun clarify atau mungkin refine ya, sharpening konteksnya. Menurut tim opening, konteks debat ini adalah pentingnya di sini. Sedangkan menurut kita itu yang lebih penting bagian ini loh, kenapa? Nah, itu kalian jelaskan. Ada alasan-alasan kenapa tim closing pun sebenarnya masih bisa kuat ya dalam atau memberikan kontribusi ke arah set debate ini. Kayak gitu. Tapi misalkan kalian mau fokus ke argumentasi saja karena memang udah di-set dengan baik, boleh.
Gimana kalau memang misalkan opening government diserang oleh closing government kayak gitu, atau sebaliknya ya, opening opposition diserang oleh closing oppositions, dalam artian tadi ya, untuk setup maupun untuk argumen bisa ini knifing ya, intinya untuk mencuri poin kredibilitas tentang kontribusi tim opening kayak gitu. Possible, tapi lakukanlah dengan subtle dan dengan baik ya. Menurut kami yang rekan-rekan tim opening tadi lupa membawakan adalah ini dan ini kayak gitu. Jadi tadi mereka jelaskan tentang ini. Nah, menurut perspektif lain yang kami sampaikan adalah, nah, dan kenapa argumen yang kalian sampaikan atau statement yang kalian sampaikan itu lebih penting atau lebih kontributif ke debat ini ketimbang tim opening. Sedangnya seperti itu, jadi nanti setelah sesi debate clear, mau diklarifikasi atau enggak ya terserah, nanti penilaian juga terserah juri, based on asumsi ataupun argumen yang kalian sampaikan, lanjut ke argumennya atau assertions di sini. Jadi nanti masing-masing speakers baiknya punya 2-3, biar enggak tolong atau dalam artian di tackle duluan ya sama lawan kayak gitu, atau diambil oleh yang akhir. Nah, kalian bisa untuk opening bench bisa menyampaikan secara sign posting. Saya akan membawakan ini, sementara teman saya akan membawakan dari perspektif ini atau dari sisi ini kayak gitu. Itu bisa sign posting seperti itu. Sementara kalau closing government gimana Mas, kan waktu menyampaikannya di akhir. Nah, dia bisa menyampaikan ide dasarnya via POI. 15 menit memang cukup. 15 menit ketika kalian sampaikan dengan baik dan juga ngehook begitu ya, itu sangat-sangat cukup. Bahkan 10 detik pun sebenarnya, sorry, tadi 15 detik ya, 10 detik pun sebenarnya cukup kayak gitu. Jadi sampaikan ide utama kalian, dan kalau bisa dibuat penyampaiannya relate ya, atau mudah dicerna, ide dasarnya langsung dapat. Inilah yang mau kita sampaikan kayak gitu. Jadi kalian bisa langsung menyanggah ataupun memberikan ide atau argumen kalian dalam bungkus POI walaupun sebagai closing argument. Tentunya kalau POI ini harapannya tetap atau bisanya dilakukan oleh tim lawan ya, dalam artian misalkan kalian afirmatif berarti ketika opposition ngomong, atau ketika kalian opposition berarti ketika afirmatif ngomong. Jangan ketika tim sebench, affirmative bench ataupun opposition bench itu kalian interupsi dengan POI. Possible, tapi akan jadi pertimbangan atau penilaian sendiri ya. Selanjutnya, setelah argumen disampaikan ya, nanti ada detail tentang argumennya masing-masing, ada rebuttals, artinya sanggahan. Nah, sebenarnya sebelum ada sanggahan pun, kalian di argumen ya, bisa menyempilkan atau menyiapkan sanggahan-sanggahan yang akan dilakukan oleh lawan kayak gitu. Jadi argumen yang baik adalah argumen yang jelas, nanti ada formatnya yang RL dan lain-lain, tapi kalian udah membawa beberapa skenario di argumen tersebut. Jadi misalkan banyak kata-kata burden ya, atau nanti jatuhnya even if kayak gitu. Contohnya misalkan ngomongin korupsi kayak gitu kan. Ngomongin korupsi, hukumannya sekarang masih hukuman standar ya, atau dalam artian memang korup juga sistem hukumnya kayak gitu. Nah, kalian akan bilang, even if ini sistem hukumnya diperbaiki pun, nah, seperti apa kayak gitu. Even if ini sampai memiskinkan pun, nah itu seperti apa detail-detailnya yang akan kalian tanggulangi ya, dalam artian ini argumen kalian udah mulai membentengi dari rebuttal lawan kayak gitu. Jadi dalam skenario yang kalian inginkan seperti apa, dalam skenario di luar itu pun akan terjadi seperti apa kayak gitu. Jadi ada 2, 3 atau bahkan ya maksimal sih biasanya 2-3 ya. Tapi di dalam 2-3 skenario tersebut layernya dalam 3-4 layer dari masing-masing argumen kayak gitu. Jadi akan sangat panjang dan akan sangat susah untuk dipatahkan argumennya oleh lawan lewat rebuttal ataupun POI. Di sisi lain beberapa hal justru baru kepikiran ketika lawan menyampaikan POI atau argumennya. Nah, itu mau nggak mau ya udah kalian sampaikan ke speaker berikutnya ya, atau dalam artian teman kalian yang akan punya kesempatan ngomong. Misalkan sebagai PM berarti ya nanti catatan-catatan kalian kasih ke PM. Atau justru sebaliknya, waktu kalian udah habis nih sebagai LO, PM, DPM atau DLO, ini udah debatnya masuk sesi akhir, udah masuk closing bench, ya udah kalian mau nggak mau harus nyawa kalian tinggal lewat POI. Masih possible ya, jadi memang
sebaiknya menerima POI, dan di sini tidak ada batasan jumlah POI-nya berapa, tapi memang sebaiknya mengikuti guidance ya. Di sana ada keterangan tidak boleh red herring ya, dan juga tidak boleh heckling kayak gitu. Jadi POI terus-menerus kayak gitu tanpa memberikan kesempatan pembicara menyampaikan materinya. Nah, itu argumen dijawab dengan rebuttals. Nanti setelah rebuttals balik lagi ke argumen kalian ya. Kalau bisa dilihat di opening opposition di sini ada rebuttals 9 argumen. Sisanya kurang lebih sama, saya di debate atau clarify begitu ya. Kemudian ada rebuttals dan argumen. Nah, yang berbeda itu di whip ya. Jadi baik government whip maupun opposition whip ini harus bermain dengan cermat ataupun cerdas. Dalam artian kalian tidak boleh membawakan materi baru. Jadi materi apapun, argumen apapun yang mau kalian sampaikan, argumen-argumen baru terutama ya, taruh di atau sampaikan, titipkan ke member of government. Memang terlihat tidak fair karena dia cuma hanya punya 2 sampai 3 argumen saja, atau mungkin kalau manajemen waktunya sangat-sangat baik bisa 4 argumen ya. Cuma di sisi lain kalian juga punya kewenangan untuk melakukan recap. Ini yang baru dan to some extent ada beberapa teknik yang dilakukan oleh debater, termasuk ya debater zaman dulu pun sama kurang lebih, memasukkan argumen-argumen baru sebagai bagian dari rebuttals atau recap. Nah, kalau sebagai rebuttals atau recap, ya it's okay. Cuma beberapa juri yang jeli, nilai kalian hanya akan dinilai setengah biasanya. Dalam artian ini hanya setengah poin, bukan poin speakers final, tapi setengah poin dari argumen yang kalian sampaikan. Kecuali nanti bahwa ada tim lain ngasih tahu, oh ini ya POI, ataupun nanti ya sebagai position whip ngasih tahu, ini case baru atau argumen baru atau perspektif baru yang dibawa oleh government whip, nggak relevan, tolong jangan dihitung. Ya akhirnya itu argumen tersebut nggak jadi dihitung setengah, akan dienolin kayak gitu ya. Walaupun mungkin akan jadi catatan nanti untuk feedback dari chair ataupun dari adjudicator gitu. Itu stylenya seperti itu. Jadi recap nanti kalian buat summary dari debat tersebut, tapi yang memang bias. Tentunya karena kalian pengen menangin bench kalian, pengen menangin tim kalian. Jadi sederhananya atau hal yang paling mudah dilakukan adalah ensure debat mana yang oke, ensure poin mana yang oke. Misalkan kalian merasa oh ini debatnya mah jomplang banget afirmatif gitu ya, udah berarti kalian pertama tarik dulu recapnya ke afirmatif secara umum. Nah kemudian secara khusus sisa 60% 50%-nya kalian highlight kontribusi tim kalian dalam recap ini. Atau sebaliknya, menurut kalian adanya di posisi closing opposition, tapi menurut kalian debatnya baru menyala di akhir, baru panas di akhir, menarik di akhir. Ya udah, ini sebenarnya debat paling oke justru ada di closing, karena mereka ngedebatnya tentang ini, yang relevan ini, oke ini. Compare dengan debat opening, membahasnya tentang ini, nggak sesuai spirit of emotion, karena apa, kayak gitu kan. Nah nanti kalian tinggal kontribusinya dilihat. Dan di debat closing pun, tim opposition yang punya kontribusi lebih kayak gitu, argumennya bertahan sampai akhir, kasih tahu argumennya apa, isi diskusinya apa, dan seterusnya. Jadi gampang dan terbaca untuk kalian mempengaruhi recapan dari para eju atau juri. Jadi di luar itu sebenarnya juri standar lah ya, udah globally informed citizens kayak gitu, atau netizen umum dengan patokan standar. Kalian bohong-bohong atau nge-troll dikit juga mungkin akan jadi catatan kayak gitu ya. Dan to some extent mungkin karena beberapa juri di sini nggak kuat banget di penyampaiannya, mungkin mereka akan ada sedikit bias ya, walaupun nanti akan ada training di minimasi ya untuk bias-bias mereka terhadap karena ada standar penjurian juga, ada scoring form juga, nanti itu juga akan jadi patokan kami dari generasi energi bersih ya untuk lihat performa juri terkait kayak gitu. Jadi nanti misalkan ada komplain terkait juri pun bisa disampaikan ke CA ya, ke saya di sini maksudnya. Lanjut, ini standar ya tentang argumen. Jadi argumen itu dasarnya ada 4 level: assertion, reasoning, evidence, dan link back. Assertion itu perkataan kalian, pernyataan kalian yang memang mendukung kayak gitu. Misalkan tentang kasus korupsi tadi ya, untuk menghindari kasus korupsi, afirmatif pengen gaji orang-orang dinaikkan lebih tinggi kayak gitu kan. Nah, kenapa gaji orang-orang yang lebih tinggi termasuk tunjangan ABCD itu akan mengurangi tingkat korupsi? Nah, kalian bisa sebut karena ya dalam organisasi manapun atau kerjaan manapun kayak gitu ya,
penghidupan yang tidak layak kayak gitu menjadi celah atau kesempatan mereka menjadi motivasi bagi mereka untuk mengambil celah untuk mendapatkan pendapatan tambahan di luar itu kayak gitu. Sementara yang possible untuk melakukan atau mendapatkannya dengan mudah dan to some extent bahkan ada loophole-loophole untuk mendapatkan hal tersebut ya tadi ya via korupsi dan lain-lain. Nah, dengan meningkatnya pendapatan otomatis bisa mengurangi. Itu argumen sederhana yang belum di-breakdown ke layer-layer berikutnya. Nah, itu baru assertion. Nah, reason-nya apa? Kenapa ketika pendapatannya cukup, mereka nggak akan korupsi lagi, kayak gitu. Atau sebaliknya, opposition bilang, kenapa even if pendapatannya cukup pun, mereka tetap akan korupsi, kayak gitu. Itu nanti akan ada di penjelasan-penjelasan yang berbeda di reasoning-nya. Apakah sifat umum manusia memang ketika ada kesempatan, atau greedy-nya memang nggak terbatas, atau memang ini dari sistemnya kayak gitu. Sistemnya udah bobrok, jadi even if orang baik, mau dia sebaik apapun, mau digaji segede apapun, mau nggak mau akan dipaksa korupsi oleh rekannya kayak gitu. Atau sistemnya enabling dia, atau justru sebaliknya, even if dia nggak terlibat, justru dia nanti akan dikambing hitamkan di kasus-kasus tertentu. Kenapa bisa seperti itu terjadi? Nah, kalian jelaskan lagi di reasoning dalam layer-layer tadi ya. Jadi itu contohnya ketika ngomongin assertion, reasoning, dan evidence. Evidence-nya ini bisa dalam beberapa bentuk ya. Real life example untuk menguji reasoning kalian. Oh, ini udah pernah terjadi di sini, di sini, di sini, di sini. Atau analogi. Oh, coba bayangkan ketika atau ini sama aja dengan kasus bla 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 bla, tapi memang konteksnya beda, logikanya sama. Itu analogi ya. Misalkan kita nggak usah ngomongin deh korupsi duit kayak gitu. Korupsi jam kerja aja orang leha-leha kan kalau nggak dimonitor dengan baik kayak gitu. Justru berarti bukan dari remunerasi atau gaji yang tinggi, tapi memang dari sistem monitoring lebih kuat. Nah itu mungkin argumen analoginya dengan analogi nyolong jam kerja misalkan. Atau proof of concept juga bisa. Link back itu dibalikin lagi. Kan kita udah ngalor ngidul banyak nih, assertion, reasoning, ini lagi ngebahas apa sih sebenarnya? Evidence-nya udah banyak, clear-clear, tapi ya kaitannya dengan masih apa? Nah, kalian balikin lagi. Oleh karena itu, nah ini menjelaskan nih, kenapa sebenarnya korupsi itu, even if monitoringnya ketat pun tetap akan terjadi, ya gitu. Jelasin. Ini link back ke emosi kita. Jadi tentunya ketika monitoring tajam, kesempatan korupsi nggak akan terjadi, misalkan. Atau sebaliknya ketika hukumannya sangat tinggi, dimiskinkan sampai ke keluarga 7 turunan, dikucilkan dari masyarakat karena Nusa Kambangan, nah misalkan ya. Nah itu akan jadi opini yang lain juga. Intinya itu format atau contoh link back. Nah, terkait ini juga di level rebuttals ya, nanti ketika kalian melakukan rebuttals, kurang lebih pun sama ada opsi untuk melakukan rebuttalsnya mau di rebuttal apa nih. Sejelek-jeleknya rebuttal di link back. Ya masih jelek juga di evidence. Kenapa? Evidence ini misalkan dalam example, oh saya kemarin naik beca, pengalaman saya naik beca begini nih. Nah, tentu kan belum sama dengan pengalaman orang lain naik beca kan, karena ini case by case, nggak kejadian atau fenomena yang secara general bisa dilakukan kayak gitu. Contoh lain ini sebenarnya kayak case by case atau episode by episode. Jadi misalkan debatnya ngomongin karakter tentang SpongeBob. Oh, SpongeBob di episode ini dia karakternya seperti ini, dia ngelakuin ini. Oh, enggak kok saya melihat di episode lain karakternya seperti ini, bentuknya seperti ini. Makanya itu ketika kalian udah punya di evidence akan kurang kualitas ya untuk dibatalnya. Jadi seminimum-minimumnya tentunya di level reasoning. Dalam artian, oh kalian lebih kayaknya ada yang cacat di sini, namanya slippery slope. Ketika ini pasti ini, pasti ini, pasti ini, pasti itu. Jadi ketika ketika A langsung E, itu salah kayak gitu. Kalian kasih tahu miss-nya di mana, kurangnya di mana. Atau justru kalian bawa assertion. Ketika lawan assert seperti ini, ya kalian lawan dengan tadi misalkan ya, monitoringnya kurang kuat, even if monitoring kuat pun nggak akan terjadi. Atau even if monitoring kuat pun tetap akan terjadi. Nah, kalian akan membawa assertion baru dan reasoning baru kayak gitu, tapi dalam format pribadi. Seperti itu ya. Jadi nanti makin tinggi level argumen rebuttal kalian tentang isu apa itu di level assertion atau reasoning akan lebih bagus, tapi ketika evidence tapi nggak ke reasoning ataupun assertions kayak gitu. Next ini ya untuk para first speakers
terutama yang mau mencoba ke pertama itu ada background, isinya konteks, definition, urgency. Ini settingnya mau disetting. Mas Irwan, mohon maaf, suaranya belum. Background atau konteksnya. Sementara semakin umum, semakin mudah juga lawan kalian untuk menyeret kalian ke setup mereka sendiri, kayak gitu, yang menguntungkan case Mas mereka. Irwan, Mas, mohon maaf. Ya. Apa share screen-nya apa terhenti? Saya yang share screen aja ya, Mas. Ya, boleh. Ya, sembari menunggu share screen, apakah ada pertanyaan dulu? Apakah share screen-nya sudah terlihat? Apakah share screen-nya sudah terlihat, Mas? Ya, ini baru terlihat di saya. Oke. Oh iya, Mas, tadi juga, mohon maaf, tadi juga sempat keputus, baru di background suaranya Mas Irwan terputus. Mungkin boleh diulang lagi, Mas, mohon maaf. Ya, terima kasih Mas Rizky. Jadi untuk background ya, balik lagi, isinya konteks, definition, urgency, hal-hal lain yang mau disampaikan juga boleh. Intinya background ataupun setup debatnya ini mau ditaruh di mana, kalian bisa menyesuaikan ya. Tapi balik lagi, semakin kuat, berarti kalian akan dedicate waktu lebih lama di sini. Dan akan ada opsi bahwa setup yang kalian buat tidak fair, tapi semakin umum setup ini dikontekskan ya oleh kalian, itu juga membawa kemungkinan bahwa detail-detailnya bisa disampaikan atau kalian diseret lewat detail ataupun clarify yang di setup oleh LO di requisitions ya, ataupun nanti oleh member ya, member of government maupun requisitions bisa membuat atau defining your setup kayak gitu. Jadi secukupnya atau mungkin sebaik-baiknya dibuat yang fair dan kuat ya untuk setup kalian sesuai dengan definisi dan urgensi dari mosi yang lagi didebatkan. Stance begitu. Stance berikutnya ini yang jadi kendala ya di beberapa debater. Kadangan kalian melakukan half stance kayak gitu. Jadi ini stance itu pendirian tim kalian di isu ini tentunya udah di step dari awal ya sesuai dengan posisi kalian pro atau kontranya. Nah, tapi pro atau kontranya ini seperti apa? Pro dan kontra kalian sebutkan di bagian stance ini. Dan kira-kira argumen utama kalian kenapa mendukung atau menolak bisa dimasukkan ke dalam stance ini. Jadi nanti ada pembeda. Oh, ketika opening bilangnya seperti ini, closing bilangnya yang lain lagi begitu. Jadi ada opsi seperti itu juga untuk penjelasan tentang stance ya. Kemudian goals ketika nanti beberapa mosi seperti THW, kemudian THB dan lain-lain ya, sifatnya yang mechanical, resource work, resource support, dan lain-lain seperti mechanical, biasanya kan ada goal yang harus dicapai kayak gitu dan dijelaskan lewat penjelasan-penjelasan yang akan kalian sampaikan lewat argumen. Jadi nanti ada mekanisme tersendiri. Dan even if enggak pun, beberapa debat filosofikal ya, goalnya ini bisa dibilang lebih ngawang kayak gitu ya, hanya untuk meyakinkan para speakers bahwa isu tersebut layak didukung atau nggak layak didukung kayak gitu. Nah, yang terakhir tadi Arel ya, untuk argumen disampaikan via Arel.
Nah, ini di sebelah kanan ada signposting. Karena waktu kalian terbatas hanya 7 menit, agar tidak tercuri juga, kalian bisa melakukan signposting dengan beberapa tricks ya. Ketika introducing new ideas, ketika linking or developing new ideas, ini beberapa kalimat ataupun sambungan kalimat konjugasi yang bisa kalian pakai. Ketika contrasting view, misalkan mau ngeribat, atau bahkan ketika kalian bikin subjunctive rebuttal gitu ya ke argumen tim kalian, itu bisa juga. Atau ketika kalian udah di menit ke-6 atau menit ke-5 akhir, menit ke-6, nah itu bisa langsung summing up paragraph sections, atau bahkan di masing-masing argumen atau di masing-masing background, stance, dan goal, kalian juga bisa melakukan summing up tadi ya untuk ngasih tahu sih yang barusan dibahas ini kayak gitu. Itu detail untuk yang bisa rekan-rekan sampaikan ya di as first speakers, tapi to some extent beberapa ideas and posting ini juga bisa dipakai oleh second speakers kayak gitu, baik di tim manapun. Next slide. Boleh next slide, Mas. Ya, tadi sebelumnya ya, yang case build. Nah, jadi nanti ketika kalian case build, standar yang waktunya ada 10-15 menit. Ketika mosinya mosi prep, ini mungkin akan diterbitkan minggu depan ya untuk mosi prepnya. Kalian akan punya waktu tentunya sepanjang dari mosi prep diterbitkan sampai acara debat mulai untuk menyiapkan kasus yang akan kalian bawa. Tapi ketika masih impromptu, kalian hanya punya waktu sekitar 15 menit. Nah, mosi prep, walaupun persiapannya lebih lama, tapi ketika mosi itu dimulai debat, kalian punya waktu lebih singkat, 10 menit saja. Prep 10 menit, impromptu 15 menit, standar ya. Nah, nanti ketika kalian test build, standar define issue, set context, identify actors, ataupun perspektif, ataupun celah-celah argumen yang bisa dipakai, think. Kemudian jangan lupa untuk review sendiri argumen kalian. Terus think juga argumen musuh apa, review juga argumen mereka kayak gitu. Right, notes ya, notes bukan essay, jadi poin-poin aja. Satu halaman cukup kayak gitu. Kalau mau 2 halaman juga terserah. Intinya kita nggak ngaruh ke jumlah halaman atau notes yang kalian bawa. Mau bawa isi itu semuanya boleh ya. Cuma balik lagi nanti akan terlihat penilaian di cara penyampaian ya, manner dan juga method. Nah, terakhir itu speaks, jadi diskusi lah. Biasanya dengan satu tim, 2 orang ya, di define issue, set context, identify actor, itu kita bicara dengan teman kita. Nanti ketika tinggal 5 menit atau 6 menit ya, ya udah aku akan bawa argumen ini, kamu coba kembangin sisanya kayak gitu kan. Atau mau ditukar nih kayak gitu, diskusi dulu, nggak nyampe 15 detik siapa yang mau bawain argumen ini, selesai. Kemudian misalkan masih ada waktu, ketika kalian udah ngembangin case-nya, kalian bisa diskusi yang masih bolong apa nih. Oh menurut aku sih argumen kamu bisa ditambahin ini nih kayak gitu. Itu juga opsi untuk kalian ketika case building ya. Standar nanti ini salah satu metode ketika bikin case building per argumennya itu kalian bisa melihat per aktor, sektor, perspektif dengan 3C spell ya. Jadi lihat karakter, capability dan capacity-nya kayak gitu. Misalkan tadi contohnya tentang korupsi kayak gitu. Sebenarnya karakternya ASN itu seperti apa sih? Atau karakternya orang yang handle atau punya otoritas seperti apa sih? Karakternya penegakan hukum di Indonesia seperti apa sih kayak gitu. Masyarakat umumnya apakah memang udah korup dari sananya? Itu ke karakter ya. Capability-nya seperti apa kan? Jadi dilihat apakah mereka punya power to enforce monitoring misalkan atau to enforce higher sentences kayak gitu ke para pelaku korupsi sehingga ada efek deterrence di situ atau bahkan efek jera. Dan balik lagi lihat capacity, apakah mereka memang punya kapasitas seperti itu? Apakah memang lembaga hukum diberi mandat untuk melakukan hal seperti itu? Apakah negara memang punya mandat untuk mengatur ABCDEFGIJ? Jadi balik lagi ya, biasanya berangkat dari sini akan udah banyak layering yang rekan-rekan bisa dapatkan. Misalkan kalian punya metode case building lain yang proven dan oke ya, juga bisa. Misalkan mau cek burden dan lain-lain itu juga opsi yang gampang. Cuma ini untuk refresher saja, beberapa sudah memakai ini yang di IDS tertentu. Jadi bisa lanjut ke berikutnya. Nah ini untuk beberapa kasus ada beberapa pendekatan yang bisa rekan-rekan sampaikan atau gunakan ya. Ada nature versus nurture, individual versus systemic, equality of chance, equality of income, outcome kayak gitu ya. Jadi
banyak opsi yang bisa kalian pakai di sini. Ya, kalau di luar debat tentunya kalian bisa research dulu ini artinya apa sih Mas, karena waktu kita terbatas ya, kita nggak akan run through satu-satu, nanti bisa dilihat dan dicari di dalamnya ya. Tapi misalkan kalian udah mepet di hari H ya good luck kayak gitu, tinggal based on pengalaman kalian atau yang udah kalian kumpulkan di hari-hari sebelumnya ataupun di kompetisi-kompetisi sebelumnya. Next. Ya, ini beberapa opsi ya, atau 3 hal besar yang bisa dibawa ketika kalian membawa atau melakukan debate. Ada utilitarianism, ya meritokrasi, dan lain-lain begitu ya. Jadi kenapa sebuah end bisa justify the means, kenapa orang bagus harus dipakai kayak gitu. Harus dimanfaatkan, di-fullkan ya secara utility-nya, ataupun meritnya yang diambil. Atau justru deontologi, misalkan kenapa negara memang arahnya seperti itu, kenapa polisi harus dilindungi. Kenapa TNI perannya hanya untuk ketahanan kayak gitu, bukan security. Terakhir itu ada virtue ethics. Nah, ini akan panjang bahasanya, intinya kenapa orang baik akan melakukan hal baik kayak gitu. Itu lini dasarnya, statement dasarnya, tapi nanti akan ada layer 2, layer 3-nya yang ngejelasin kenapa virtue ethics ini sebenarnya bisa jalan di luar dari deontologi dan utilitarianism. Oke, next. Ya, ada juga tentang trilema energi ya. Ini kita akan masuk ke substansi energi dan iklimnya. Jadi akan ada beberapa materi selama 10 menit ke depan, harapannya cukup. Ada trilema energi di sini. Jadi nanti ketika kalian ngebahas energi, transportasi, industri, dan lain-lain ya, yang bersifat energi ataupun iklim, akan ada isu trilema. Dalam artian nanti kalian hanya bisa memilih 2 di antara 3 ya. Jadi ketika suatu sumber energi atau suatu hal itu hanya bisa diperoleh 1 di antara 3. Misalkan kalian ngambil security, berarti either sustainability atau equity-nya yang akan tercapai. Kalau misalkan kalian ngambil sustainability, security atau equity-nya nggak tercapai. Gitu. Dan apakah pandangan trilema ini benar? Nah, nanti bisa kalian debatkan atau bawakan di debat kalian. Tapi to some extent, general idea-nya akan terjadi seperti ini. Kenapa? Contohnya misalkan ketika kalian ngomongin energy security, ketahanan, kehandalan. Ketika kita ngedorong ketahanan atau kehandalan, pakainya batu bara kayak gitu. Batu bara handal, kita punya cadangannya banyak, secara ekonomis juga oke kayak gitu. Tapi to some extent, beberapa negara yang mulai meninggalkan batu bara, mereka meninggalkan security itu. Ya ketika terjadi Ukraine War yang akhirnya gas dari Rusia di-cut ya, sebagai bentuk proses rahasia, akhirnya ada krisis energi yang terjadi di negara-negara Eropa. Itu yang disebut dengan security. Ketika mereka memikirkan equity dan sustainability, security-nya jadi jomplang. Sebaliknya di Indonesia, ketika kita masih fokus ke PLTU dan lain-lain, tentunya secara energi equity kayak gimana sih? Apakah memang benar lebih murah? Itu juga bisa dipertanyakan. Secara umum, stance pemerintah, energi dari batu bara memang paling murah ya. Karena di sisi lain ada subsidi dalam artian mereka melakukan manipulasi market ya, atau pengaturan pasar lewat domestic market obligation, di mana para pengusaha batubara harus menjual 10-15% dari produksi mereka sebagai supply untuk pembangkit listrik di Indonesia kayak gitu, dengan harganya sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi tidak mengikuti harga pasar. Oleh karena itu, kalau rekan-rekan mengikuti isunya ya di 2020, 21 dan bahkan 22 di awal tahun, moratorium ekspor batubara karena memang para pengusahanya milih kena penalti untuk melakukan ekspor ya. Ketika mereka melakukan ekspor tanpa mematuhi DMO tadi, mending gue bayar penalti kebijakan DMO ketimbang gue batubaranya dibeli murah untuk stok PLTU di Indonesia. Itu salah satu contoh tentang energy equity yang sebenarnya banyak pelajarannya di situ. Sustainability juga tentunya sama ya. Misalkan kita ngomong PLTS, oh yang sekarang udah murah, tapi kalau dari segi security kayak gimana? Sustainability-nya tentunya oke ya. Mulai dari limbahnya yang bisa dikelola, terus mereka memang minim emisi dan lain-lain, compare dengan pembangkit fosil ya. Tapi ketika ngomongin malam hari kayak gimana? Ketika ngomongin cuaca hujan kayak gimana? Kayak gitu. Terus biaya awalnya kan tinggi kan, walaupun secara keseluruhan dia akan lebih murah, tapi semua barang kan dibeli di awal. Tapi maintenance-nya jauh lebih murah ketimbang yang lain karena nggak pakai batu bara, nggak pakai bahan bakar gas, minyak, dan lain-lain ya. Itu yang bisa disampaikan di sini. Sustainability
tentunya ada beberapa layer yang bisa dijawab. Oh, ketika memang butuh listrik dari PLTS atau PLTB, bisa nanti digabung dengan fleksibel thermal dari PLTU, atau paling sederhananya pakai baterai kayak gitu. Tapi baterai akan biaya lagi. Jadi ketika security dinaikkan, equity-nya jadi tercapai atau enggak nih kayak gitu. Itu yang disebut dengan trilema energi. Nanti rekan-rekan ketika berdebat bisa berkutat di sini ya, dan dipelajari lebih lanjut. Banyak sumber di internet yang bisa jadi acuan. Next. Next slide, boleh. Ekonomi hijau. Nah, nanti ketika ngomongin ekonomi hijau secara spesifik, akan ada opsi ya, atau hal-hal yang bisa didiskusikan. Pertama, demand dan supply, kayak gitu. Kenapa sebenarnya beberapa masalah itu bisa diselesaikan ketika kita intervensi di level demand ataupun supply, kayak gitu. Ngomongin industri dan climate. Contohnya dulu Hyundai ya, ini udah populer banget dulu. Hyundai ditekan oleh para K-popers begitu untuk menghentikan atau mengurangi emisi di produk-produknya, sehingga dampaknya seperti apa? Dampaknya Hyundai meng-cancel kontrak aluminium dari Adaro yang mereka pembangkitannya masih pakai pembangkit listrik PLTU. Itu salah satu contoh bagaimana sebenarnya market approach bisa mendorong perubahan di level industri. Berikutnya halal standar ya, yang limited resources, limited wants, profit encouraging for climate destruction, vice versa. Dalam artian, apakah ketika kita mendorong pertumbuhan menjadi justifikasi untuk melakukan perusahaan lingkungan kayak gitu, atau justru sebaliknya, moral-moral negara barat ataupun intervensi yang dilakukan oleh negara-negara lain untuk pledge iklim yang lebih tinggi justru dilakukan oleh negara mereka karena mereka sudah melakukan perusahaan alam dulu, atau sebaliknya mereka udah nggak melakukan perusahaan alam di negara mereka, tapi mereka directly benefit from perusahaan alam di negara lain kayak gitu. Contohnya ya misalkan pertambangan nikel di sini mayoritas disuplai oleh Cina kayak gitu. Atau misalkan beberapa perusahaan BP, Total, Shell kayak gitu ya, berangkatnya dari Eropa, tapi justru permasalahan utamanya yang terjadi di Indonesia emisinya kayak gitu. Itu salah satu profit encouraging yang akan jadi bahasan ketika ngomongin ekonomi hijau. Terakhir externalities kayak gitu. Beberapa hal nggak dinilai nih ketika kita melakukan tujuan-tujuan secara ekonomis kayak gitu. Jadi misalkan asap polusi itu sebenarnya nilainya berapa sih, mahalnya berapa sih. Nah, di konteks Indonesia, beberapa externalities ini udah mulai coba dimasukkan ke perhitungan ekonomis ya. Misalkan dalam regulasi nilai ekonomi karbon, kayak gitu. Jadi, bagaimana sebenarnya ada pajak karbon, ada perdagangan karbon, kayak gitu. Bahkan ada sampai didagangkan ya, baik itu kuotanya maupun memang pengurangannya di IDX karbon. Nanti detailnya bisa dibaca, itu adalah salah satu bentuk eksternalitas yang diinternalkan ke perhitungan ekonomisnya. Possible nggak hal ini terjadi di hal-hal lain yang kita lihat sehari-hari kayak gitu? Possible eksternalitas misalkan ketika kita melakukan transportasi umum kayak gitu, level nyamannya itu seperti apa sih? Nah itu kadang secara nggak sadar udah kita hitung, fleksibilitasnya seperti apa secara nggak sadar udah kita hitung, bau teman-teman yang ada di transportasi umum itu senyaman apa sih? Nah itu juga udah kita hitung, tapi kita nggak rupiahkan. Itu kadang yang bisa terlewat dan possible untuk jadi pertimbangan ketika melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Next. Next slide adalah iklim. Nah, ini beberapa isu yang tadi udah sempat didiskusikan. Ada current versus climate emission dan juga ada climate justice. Intinya antara yang sekarang dengan dulu atau antara negara miskin dengan kaya, individu atau komunitas yang bertanggung jawab dan bisa menjawab permasalahan krisis iklim ini. Kemudian ada juga konteks tadi ya, yang economic growth atau climate crisis dulu nih. Atau bahkan sebenarnya bisa berjalan beriringan keduanya kayak gitu. Terus ada adaptasi atau lawan mitigasi apapun keduanya. Jadi adaptasi tentunya krisis iklimnya udah terjadi dan kita nggak bisa mengurangi dampak, nggak bisa mencegah terjadinya, ya udah kita kurangin dampaknya dengan level adaptasi. Atau mitigasi justru ya udah mau nggak mau terlambat apapun kita tetap masih berupaya untuk menahan perubahannya agar tidak terlalu hancur kayak gitu. Nah itu misalkan dari 2 derajat ke 1,5 itu stepnya seperti apa sih yang harus dilakukan oleh ragam pemerintah ataupun ragam masyarakat ya, di level komunitas, rumah tangga ataupun individu itu seperti apa juga bisa didiskusikan tentang adaptasi atau mitigasi ini. Lanjut. Ya, transportasi dan ini sebenarnya iklim secara umum ya, ada pendekatan namanya ASI, Avoid Save Improve kayak gitu. Jadi ketika kalian ngomongin emisi ataupun ngomongin opsi tadi ya untuk adaptasi maupun mitigasi iklim,
sederhananya bisa pakai avoid shift improve. Avoid ini contohnya di transport ya. Ketika kalian mau sekolah atau mau commute, yang jadi pertimbangan apa nih? Kenapa kalian memilih commute 2 sampai 3 jam, padahal kalian bisa kos lebih dekat dengan universitas? Kenapa orang milih tinggal lebih jauh dari kantor mereka? Atau justru kebijakannya dibalik, ya udah dibikin WFH aja, atau yang di sini dicontohkan ada TOD ya, Transit Oriented Development atau konsep complexity kayak gitu, itu bisa dibuat juga. Kemudian ada shift, jadi ganti sih dari yang sekarang nggak efisien ke yang lebih efisien. Kayak misalkan yang dulu digalakan ya, dan jadi program pemerintah dari kayu bakar ke kompor minyak, dari kompor minyak ke LPG. Nah, ini LPG ke kompor listrik, itu misalkan contoh di rumah tangga ataupun lampu ya. Contoh di transportasi, misalkan ya tentunya dari kendaraan umum, ya dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, atau dari kendaraan bermesin ya, mechanized atau motorized vehicle ke non motorized, misalkan pakai sepeda ataupun pakai otopet dan lain-lain. Next itu ada improve. Jadi ketika kalian udah di level tertentu akan lebih mudah untuk melakukan improvement. Misalkan, oh sekarang Kijang kalau dulu 1 liter hanya 9 sampai 10 km per liter, ketika menggunakan teknologi hybrid bisa meningkat nih sampai ke 20-24 km per liter. Nah, itu salah satu bentuk improvement yang dimaksud. Atau justru kalian improve dari segi kualitas bahan bakarnya. Kalau dulu RON 88 ya, premium biasa, kemudian naikkan ke Pertalite. Nah, Pertalite ada versi pertama dan lain-lain, tapi kenapa yang disubsidi justru yang kotor? Harusnya yang disubsidi yang bersih. Nah, itu juga akan jadi bahan diskusi yang menarik dalam kategori improve. Ketika kalian ngomongin transport, ataupun ini juga berlaku di beberapa hal lain ya, yang perlu diperhatikan itu waktu, time ya, cost seperti apa biayanya, besarannya. Misalkan ngomongin pembangunan PLTU, pembangunan PLTN, mereka butuh waktu lama compare dengan PLTS yang waktunya lebih cepat. Gitu. Jadi kalau ngomongin bunga 1 miliar dalam jangka waktu 10 tahun, nah itu akan lebih tinggi ketimbang bunga 1 miliar untuk jangka waktu 1 tahun misalkan. Ada comfort, flexibility, accessibility, dan security-nya juga tadi ya, yang dibahas secara umum maupun ini spesifik untuk transport. Nah itu detailnya untuk materi kelas malam ini ya. Kayaknya next slide masih ada lagi tentang bacaan lanjutan ya. Ya, nanti misalkan rekan-rekan mau mendalami lagi isu iklim dan energinya, bisa klik link s.id mulai transisi yang ada publikasi ISL yang menurut kami mudah dibaca dan dimengerti ya, tapi isinya sebenarnya lumayan kompleks, misalkan mau dirangkum satu-satu, jadi nanti bisa jadi dasar kalian untuk memahami isu energi dan iklim, kemudian mendebatkannya di Sabtu depan. Terakhir banget tentang penjurian, tapi karena nggak ada juri di sini, standar ya, nanti yang akan dilihat semuanya akan bergerak sebagai informed global citizen yang standar, judge on based what you heard, not what you hear, and your own value. Gitu. Jadi memang yang kalian sampaikan dengan baik yang ditangkap oleh juri kayak gitu, bukan penilaian atau standar mereka sendiri. Ini detail-detail yang akan di-set untuk para juri atau educators, yang to some extent mereka memang bukan professional debaters, tapi memang di dunia nyata professional debaters dengan setup seperti itu, dan juga standar seperti yang kita biasa lihat di konteks debat akan jarang atau sedikit ya. Oleh karena itu, to some extent untuk yang regional memang kita mengundang para dosen tertentu, mahasiswa tertentu yang mungkin tertarik untuk menjadi educator dengan standar ini untuk menjuri perlombaan kalian. Gitu. Itu mungkin detail-detailnya. Ada pertanyaan? Hal yang disampaikan? Yang tinggal ya 5 menit ya, akan ada. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan dan kebetulan saya
ada agenda lain ya, nanti bisa disampaikan sekarang ada pertanyaan yang belum kepikiran atau belum berani menyampaikan sekarang via WhatsApp group. Jadi nanti bisa juga dijawab oleh panitia atau oleh rekan-rekan yang lain. Oke, mohon maaf sekali saya harus bersiap-siap untuk agenda yang lain ya. Terima kasih Mas Rizky, Mas Rian, dan juga para peserta debat. Sampai berjumpa minggu depan ya. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Irwan atas materi pada malam hari ini dan juga ya untuk materi dan tata cara debat dan juga materinya. Terima kasih banyak pada Mas Irwan sebelumnya. Baik karena tadi Mas ya karena belum ada pertanyaan juga dari teman-teman peserta ataupun teman-teman panitia terkait perdebatan terkait coaching debat pada malam hari ini. Maka dari itu untuk acara agenda kita malam hari ini sudah ya kita anggap sudah berada di penghujung acara. Baik untuk seperti baik sebelumnya saya mau mengadakan sesi dokumentasi untuk bukti ataupun untuk menjadi bukti perlombaan kali ini. Barangkali ada yang mau on cam atau barangkali ada yang mau on cam. Oke, baik. Oke, ya. Saya tunggu sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, tidak ada yang lagi yang mau on cam. Oke. Oke, saya hitung mulai 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kelas coaching pada malam hari ini bersama Mas Irwan. Kalau begitu saya tutup acara pada hari ini dan mohon maaf disclaimer lagi jika ada pertanyaan terkait teknis debat ataupun materi silakan bertanya di grup, bisa bertanya kepada saya atau kepada panitia yang lainnya atau bisa ke Mas Irwan secara langsung. Untuk malam hari ini saya tutup. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Dipersilakan untuk Terima kasih juga meninggalkan Pak. Zoom ini. Ya, sama-sama. Oh iya, nanti record Zoom-nya akan saya kirim ke grup. Terima kasih teman-teman.